Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttasil ilal imami muallif rahimakumullah wa dan naf'a wa bi ulumi fid darini amin. Fal hadisul awwal jazani bil alama asy-syaikh Muhammad Khatib Asyami alhamdulillah wa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman muttasilan ila Abi Yahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayarwi azza jalla ya ibadi inna haramtu zulma ala nafsi wa jaltu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dhalun illa ma hadaituhu fastahduni ahdikum ila akhirih. Pada jemaah sekalian, kita masih di bab pertama, di hadis pertama dari Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman silan bersambung kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin sudah, hadis ini adalah hadis ini adalah hadis qudsi, di mana kalamnya adalah dari Rasulullah dan isinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma an nafsi wa ja'altuhu Fatazala. Tadi wahai hambaku, aku mengharamkan zalim atas diriku, waja'altuhu dan aku jadikan di antara kamu haram, maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Zalim kemarin sudah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka di mana Allah SWT melarang kita untuk buat zalim, kita jangan melakukan perbuatan zalim, zalim diri kita orang lain, fala tazalam, janganlah kau sama diri kita nggak boleh zalim. Apa zalim itu kemarin? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kita yang menzalim pada diri kita, di mana zalim yang paling besar azamu al-isyrak billah. Zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu zalim, perbuatan zalim yang paling besar. Perbuatan yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik seseorang dan akan mengampuni perbuatan selain daripada syirik. Jadi syirik adalah perbuatan zalim yang paling besar. Bagaimana? Artinya, maksudnya apa? Syirik itu kan contohnya apa syirik? Kita nyembah kuburan, percaya pada cincin hewan, itu kan syirik. Itu adalah perbuatan zalim. Itu bukan tempatnya kita untuk meyakini hal itu. Kita adalah meyakini adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, kalau lain Allah itu adalah zalim karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kita di mana azamu al-isyrak billah, zalim yang paling besar adalah itu perbuatan dan
alal makhluk fi manzilatil khaliq wa abduhu ma'allahi ta'ala al munazzibu anis syirik. Ya, zalim adalah perbuatan, ya, yang syirik adalah perbuatan zalim karena itu adalah menjadikan akan makhluknya khaliq, gitu ya. Itu jadi adalah terjatuh zalim, ya, terhadap, ya. Juga demikian, ya, ada perbuatan yang zalim yang lain seperti al-ma'asi, berbuat maksiat, ya, itu juga termasuk zalim, ya, termasuk zalim pada diri kita, ya. Biarlah zalim, ya. Fa inna fiha zulman lin nafsi, karena itu semua adalah zalim untuk diri kita, ya. Kemudian zalim paling berbuat zalim, yaitu, ya, zulmal insan li ghairihi, buat zalim pada orang lain. Jangan kita menyakiti orang lain, ya, jangan kita membuat, ya, sakit hati orang lain. Itu adalah suatu perbuatan pala tazolamu, ya. Ya ibadi illa man hadaituhu fastahduni ahdi. Madaiku, kecuali orang yang aku bertunjuk, fastahduni ahdikum, mintalah bertunjuk kepadaku, aku tak hidayah. Minta petunjuk adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hidayah. Semua orang bisa, orang alim, tapi hidayah, yang namanya hidayah itu tahdi man ahbabta walakinallah yahdi mayyasha, ya. Allah hanya memberikan petunjuk, hidayat, maka mintalah hidayat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita meminta kepada yang lain, ya, gitu. Kita selalu mohon kepada Allah setiap kita baca Quran, kita membaca surat Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, ya, pastam kum, aku kain ja'iun, kau semua berikan, maka mintalah kepadaku, ya, kan memberikan rezeki kepada kita, ya, maka kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mintanya kepada Allah. Kita kewajiban kita adalah berusaha, ya, yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mintalah kepada Allah rezeki, minta kepada Allah, itu minta kepada Allah, ya. Kita kewajiban kita berusaha memberikan, dan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum aksu. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, kau semuanya adalah telanjang, laman kepadaku. Semua manusia ini, ya, adalah, ya, ya, nah, kita Allah berikan, ya. Kum tazunnuna billaili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, ya. Wahai, sesungguhnya engkau tuh tiuni, ya, tuh tiuni, khotoah, dari khotoah, ya, engkau buat salah,
berbuat dosa baik siang maupun malam, wa ana astaghfiru dzunuba, ya, maka aku adalah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, aku ampuni. Ya, hamba manusia selalu berbuat salah, selalu berbuat dosa baik siang maupun malam. Kita nggak pernah lepas daripada kesalahan, kita nggak pernah lepas daripada dosa, maka banyak-banyaklah selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menunda-nunda, nanti kalau udah tua baru taubat, baru minta ampun. Tapi setiap saat kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat. Salah, ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sama sekali kita mohon ampun pada Allah di tengah malam, ya, di waktu sahur. Wabil asharihum taghfirun, di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan lewatkan waktu-waktu yang mustajab, terutama di tengah malam. Kita bangun malam, di tengah malam, seperti malam kita bangun, kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah malam itulah, ya, waktu yang mustajab, waktu yang terima doa kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ala adulukum ma yamhullahu minal khotoya wa yafa'ud. Allah bersabda, wahai sahabatku, ala adulukum, mau tunjukkan kau perbuatan yang khotoya, yang Allah ampuni dosa-dosa kamu, hapuskan dosa-dosa kamu, wa yaghfiru dzunub, dan Allah ampuni, wa yarfa'ud darajat, dan Allah angkat derajat. Apa kata sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Ya, berbuat apa ya Rasulullah yang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan diangkat oleh derajat kita oleh Allah SWT. Maka Rasul katakan, yang pertama isbagul wudu bil makarih. Kita berwudu dengan sempurna di waktu tengah malam, di waktu orang pada tidur, di waktu suasana dingin, orang malas ibadah, kita bangun, kita berwudu, maka esan daripada kita itu dosa-dosa kita berguguran, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tengah malam kita bangun, kita mohon pada Allah, kita berdoa, ya, kita sholat di waktu subuh, kita berangkat ke masjid, ya. Yang kedua Nabi katakan, ya, total masjid, melangkahkan kaki kita ke masjid untuk kita sholat subuh berjamaah, ya. Tiap langkah kaki kita berwudu dari rumah, kita berangkat ke masjid. Setiap langkah kaki kanan kita diberikan pahala oleh Allah SWT, kaki kiri kita diampuni oleh Allah SWT. Itu, ya, malam sholat berjamaah subuh, kan oleh para malaikat. Maka manfaatkanlah, gunakanlah waktu kita, ya, di waktu subuh kita bangun, ya, untuk kita berjamaah di para malaikat. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya sholat berjamaah, ya, pahala yang begitu besar disaksikan oleh para malaikat, ya. Kemudian gimana kita banyak melakukan ya, di waktu malam, wabil asharihum yastaghfirun, ya, waktu ya, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, wa ana aghfiru jami'an, ya, aku ampuni dosa semuanya.
fastaghfiruni, mintalah ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kamu. Ya ibadi, innakum labtughu tadurruni lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Yang kau tidak daratkan pada duruni wa tablughu naf'i, manfaat saya tidak mendaratkan. Ya ibad, awalukum wa akhirukum, ya wa insa wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki syai'ah. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, law anna awalukum wa akhirukum, jika seandainya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan sampai hari yang terakhir, wa insakum, manusia, wa jinnakum, dan jin semuanya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, ya bertakwa, di hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mazadalak bi mulki syai'a, dia akan bertambah kerajaanku sedikit pun. Kita ya takwa kepada Allah, semuanya jin dan manusia bertakwa kepada Allah, ya Allah memang punya kekuasaan yang tinggi, tidak akan bertambah sedikit pun walaupun semuanya bertakwa kepada Allah SWT. Memang Allah sudah maha agung, maha kuasa, ya. Ya ibadi, law anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki syai'a. Wahai hamba-Ku, law anna awalukum, jika sekiranya adanya ya yang pertama, orang-orang pertama daripada kamu dari dahulu, wa akhirukum, sampai akhir, ya daripada manusia, kepada kamu dan jin semuanya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ya semuanya mempunyai hati fajir buat dosa, ya maka mana qasazalika min bulki syai'a, sedikit pun tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Tetap agung, Allah tetap maha kuasa, sekalipun semuanya ya itu mempunyai hati fajir buat dosa. Ya, law anna awalukum, ya ibadi, law anna awalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahidin fas'alu fa'taitu kulla wahidin mas'alatan ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mihyatu iza udkhilal bahra. Ya ibadi, ya wahai hamba-Ku, ya lau anna awalukum, jika kau semua dari awal, wa akhirukum sampai akhir, ya wa insakum wa jinnakum, manusia semuanya, ya jin, kamu wahidin, berkumpul satu tempat yang tinggi, satu tempat, ya berkumpul semuanya manusia dari awal sampai akhir, jin dan manusia semuanya kumpul, ya apa itu Id'uhil bahra. Ya kemudian dikatakan, ya bermunajat Allah alika abdin di illa kama yankusul mihyatu idza udkhilal bahra, maka semua maka tidak akan berkurang sedikit pun daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang sedikit pun segala sesuatu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti udkhilal bahra, kita memasukkan diri kita di dalam lautan. Masukkan diri di dalam lautan, kemudian kita angkat setetes, itulah yang keluar, ya sehingga tidak berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kurang sangat sedikit sekali, ya. Ya ibadi, innama ya'malukum ahsiha lakum summa wafikum,
iyaha faman wajada khairan bal yahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsah. Ya ibadi, wahai hambaku, ya ya'malukum ahsiha, ya semua perbuatan kamu ahsiha sumayuwakiha iyahu bahwa najada khairan, kau melakukan suatu perbuatan baik, ya semua melakukan perbuatan baik, ya wajada khairan, dapatkan perbuatan baik, fal yahmadillah, maka mengucapkan alhamdulillah, wa man zalika ayalumanni illa nafsah, jika berbuat dosa janganlah menyalahkan yang lain kecuali salahkanlah diri kamu sendiri. Ya, kita jangan menyalahkan ya pada yang lain kecuali kita menyalahkan kita sendiri ya. Selanjutnya al hadis tsani, hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua ya. Azazani bil alama Sayyid Ahmad Murasofa al-Misri ba'da an ajazani bihi Sayyid Abdul Ahmad Farhad Asy-Syafi'i al-Masih musalsal bil awaliyah ila Abdullah bin Amr sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala il ardi yarhamu sama. Hadis yang kedua bil alamah Sayyid Ahmad al-Mustafa al-Misri an ajazani, Islam menjelaskan pada Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhad Asy-Syafi'in an masyaykhina musalsal sampai bil awaliyah ila Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda Rasulullah sallallahu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka ta'ala irhamu ardi hamukum. Ar-rahimuna, orang-orang yang maha pengasih, orang-orang yang pengasih, ar-rahim ya, ar-rahimuna yarhamuhur rahman, maka Allah akan mengasihi mereka ya, Allah SWT tabaraka wa ta'ala ya, orang-orang yang punya hati belas kasih ya, maka Allah akan memberikan ya 12 kasih kepadanya. Irhamu man fil ardi, kasih sayanglah kepada orang-orang, pada hamba Allah di atas bumi. Yarhamukum man fis sama, maka akan berikan kasih sayang hamba Allah yang berada di langit. Artinya rahimuna liman fil ardi min yin wa hayawanin lam yu'min bi qatlihi bil ihsan ya sunur rahman ilahim, yaitu ar-rahimuna, orang yang mempunyai kasih sayang, maka Allah akan berikan ya kasih sayang. Maka kita akan berikan kasih sayang kepada hamba Allah di atas bumi, maka Allah akan berikan kasih sayang hamba Allah. Para malaikat di langit akan mengasihi liman fil ardi ya min adamin wa ada wa hayawanin, dan daripada manusia dan binatang. Kita orang-orang yang kasih sayang ya ar-rahim kepada manusia ini di langit akan memberi kasih sayang kepadanya ya. Jadi memberikan kasih sayang kepada manusia juga kepada binatang ya. Pada binatang kita jangan ya sampai ya, jangan sampai kita menyakiti ya, jangan sampai kita mengasihi kepada binatang ya, kecuali binatang-binatang yang diperbolehkan ya untuk nah ya kan ya,
bahwasanya ya hendaklah kita masih sayang ya liman fil ardi min adamin wa hayawan bil ihsan ya, itu binatang-binatang yang terhormat ya, yang harus berikan kasih sayang ya. Tapi ada binatang-binatang yang boleh kita bunuh ya, katakan al hayawan lam yu'tal bikar bil ihsan ilahi, seperti ya ular ya, itu ular boleh dibunuh ya, burung gagak, tikus ya, anjing gila ya gitu, burung elang, nah itu boleh dibunuh ya. Tapi kalau yang lain ya kita jangan sampai menyakiti, harus kasih sayang ya pada kucing. Nah, kucing ya para sahabat nah merah kucing ya, kita kucing itu beruber mulu, nah ayam kita diambil mulu ya dari meja itu beruber, jangan ya, kasih sayang itu irhamu yang bil arhi yarhamukum bisama ya, yang ada di bumi ya, baik pada manusia yang pada yang tua mat ya, itu pada ya pada kucing, kepada ayam dikasih makan, kucing dia kasih makan ya, ya. Jadi binatang-binatang yang tadi tersebut ya, ada irhamu man ya tastati'u antarhamu min asnabil makhluqati ta'ala wala ghairu akilin ya, kita kasih sayang ya kepada manusia, pada binatang-binatang ya, walaupun binatang-binatang min ghairi akilin ya, binatang tidak berakal, bisa pakoh alaihim dengan rasa ya sapakoh hati kita ya kepadanya ya, wa du'aikum lahum ya, kita doakan kepada saudara-saudara kita ya birrahmah, dengan rahmatnya Allah, wal maghfirah, kita mohonkan ampun ya pada saudara-saudara kita, yarhamkumul malaikah ya, man rahimatuhu ammah, maka malaikat akan ya mendoakan kita, memohonkan ampun kepada kita, pada orang yang saling nah, ya. Jadi kita sesama kita saya saling menghormati, saling tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, saling tolong menolong, saling hormat menghormati ya, kasih sayang sama kita ya, pada yang tua kita hormati ya, yang kecil kita sayangi ya, juga dengan binatang-binatang semuanya ya. Maka ya malaikat yarhamukumul malaikah bisama, malaikat akan memohonkan istighfar, mengasihkan ampun kepada orang-orang selalu yang kasih sayang kepada sesamanya ya, baik ya yang dunia termasuk manusia dan pada binatang-binatang ya. Walaysa min jahtil yastahilu min hadzalika wa yaqulu hadza ayat ya, dikatakan di sini ya, la yajuzu li syahsin ayat li jami'il muslimina yaghfiru jami'a dzunubihim aw yad'u li faqiri yanhu bi'ata dinarin laysa lahu jihatin yastahillu minha zalika yaqulu hadza minar rahmah. Kalau ada orang ya sini la yad'u, jangan kita mendoakan, la yajuzu sahdu ayyadul jamil muslimin yaghfiru jami'a dzunubihi ya, kita jangan tidak boleh mendoakan orang pun untuk menghapus semua dosa-dosa ya. Itu kita punya hati harus lembut ya, hati kita harus lembut, jangan kasar, jangan keras ya, kita harus punya hati dengan lembut ya. Hingga ya binatang itu ya bisa ya dengan ya kasih sayangnya itu. Kemudian selanjutnya ya sedikit lagi ya, masih ada waktu ya, sedikit lagi. Insyaallah selesai
Ya, ya, ya. Di sini ada satu doa ya untuk kita baca ya, sehingga kita bisa ya min asbabi husnul khatimah, bisa mati dalam husnul khatimah ya. Ala hazid doa ya, daripada doa ini ya, ini dimana anjurkan kita untuk selalu baca doa ini ya di antara sholat sunat dan sholat subuh ya. Hazan doa baina sunnah subuh wa farduha ya. Begitu kita sholat sunat ya subuh kita baca, kemudian setelah itu baru ya qomat. Nah ini kita baca doa ya, ini kita akan dimudahkan ya untuk menuju pada Allah, kita mati dalam husnul khotimah. Doanya adalah kita mohon ampun ya, Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammadin ya. Kita mohon ampun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikan kasih sayang pada umat Nabi Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya, halangilah, lindungilah daripada hal yang jelek ya. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin. Aslih ya, aslih baiklah ya, aslih sholahah ya. Allahumma afi, berikan sehat afiah pada umat sayyidina Muhammadin, pelihara daripada umat Nabi Muhammad. Allahumma umat sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan sayang umat Nabi Muhammad rahmatan ammah ya Rabbal Alamin. Udah biasa nih Pak Mari dibaca subuh nih. Ya, kalau dah subuh dibaca nih udah imam Pak Mari dia biasa nih. Allah mastur mata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur mata Sayyidina Muhammad ya. Itu ya menunjukkan hati, kelembutan hati kita mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini banyak-banyak kita berdoa ya untuk kelembutan, kita doakan kepada saudara-saudara kita ya, kepada seluruh daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya itu ya. Jadi mulazimahkan ya, mulazimah hazid doa ya, melazimkan ini doa ya, lazimkan ala kulli syai'in Allahumma si Rabb dengan takdirnya atas segala sesuatu la syai' wala tas'alni an kulli syai' wala tusahibni min kulli syai' atani kulli syai' ya. Tiga sesuatu ya. Nah, itulah ya. Hendaklah selalu kepada ya judul ini, hendaklah kita selalu ya berbuat ya sesama hati kasih sayang, jangan kita punya sombong ya, tapi hendaklah hati kita ini betul-betul punya kasih sayang, maka akan Allah, para malaikat ya di langit juga akan mendoakan kita. Nah, ya. Nah, inilah ya hadis ya bab pertama dari kitab kita. Besok ini bab yang kedua ya. Ya daripada nasihat dua nasihat setiap itu hanya dua nasihat ya. Ada yang bertanya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Radiyallahu ta'ala sadatina sahabi Sayyidina Rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin. Alhamdulillah ya rabbana alhamdu Alal karimil azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin taghfir biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa talinu biha sub wa alihi wa sahbihi ilaihi mansub. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nasbin la tasba wa min du'ain la yustajabu. Wal hazan a'udzubika min hazzi wal kasal wa na'udzubika minal jami wal bukhal a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.